Pernah nggak sih Anda lihat suplemen herbal yang janjinya bisa bikin imun kuat terus kepikiran, ini beneran ampuh nggak ya? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas sains di balik beberapa bahan herbal peningkat imunitas yang lagi populer banget buat cari tahu jawabannya bareng-bareng. Ini dia pertanyaan utamanya kan, kita semua pasti pengen sehat dan seringnya kita lari ke solusi yang alami. Tapi klaim soal tameng alami ini sebetulnya cuma mitos atau memang ada bukti ilmiah yang kuat di belakangnya? Yuk, kita mulai investigasinya. Kalimat kayak gini pasti udah sering banget kita dengar kan? Kedengarannya sempurna banget. Nah, dalam penelusuran kita kali ini, janji solusi alami inilah yang akan kita uji langsung dengan data dan penelitian ilmiah yang ada. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari kenapa sih kita sering banget cari solusi alami. Terus kita bakal dalemin dua bahan utama, meniran dan daun kelor. Habis itu kita timbang-timbang apa manfaat dan risikonya. Sebelum kita tarik satu kesimpulan cerdas yang bisa kita pakai sehari-hari. Wajar banget kok kalau kita mencari solusi dari alam untuk memperkuat sistem imun kita. Ini tuh kayak intuisi yang udah ada dari zaman dulu banget. Pertanyaannya sekarang, apakah sains modern bisa memvalidasi kepercayaan yang udah turun-temurun ini? Oke, mari kita bedah bahan pertama kita. Ini adalah herbal yang populer banget di Indonesia, namanya meniran. Tanaman ini sering banget jadi bahan utama di banyak suplemen peningkat imunitas. Meniran atau nama kerennya Phyllanthus niruri, itu bukan pemain baru loh. Tanaman ini udah dipakai dari generasi ke generasi dalam pengobatan tradisional di seluruh dunia. Justru karena pemakaiannya yang begitu luas, para ilmuwan jadi penasaran dan terdorong buat meneliti kandungannya secara mendalam. Terus, apa yang para peneliti temukan? Wow, ternyata sebuah tinjauan sistematis nunjukin kalau senyawa aktif di dalam meniran, kayak flavonoid dan lignan, itu punya efek antioksidan, antiinflamasi, bahkan bisa melindungi organ hati kita. Ini bukti kalau manfaatnya bukan lagi sekedar cerita, tapi udah punya dasar ilmiah. Nah, ini bagian yang penting banget. Informasi yang barusan kita bahas itu datangnya dari sebuah studi yang sudah di peer review yang dilakukan oleh para peneliti di Universitas Islam Indonesia. Artinya, klaim ini punya dasar ilmiah yang bisa kita cek dan percaya. Sekarang, kita pindah ke bahan kedua yang nggak kalah bekennya, daun kelor atau moringa. Tanaman yang satu ini bahkan punya beberapa julukan yang keren banget loh. Coba deh pikirin, kalau sebuah tanaman sampai dijuluki pohon ajaib oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kita harusnya kasih perhatian lebih kan? Julukan ini bukan tanpa alasan, karena daun kelor itu punya kandungan nutrisi yang padat banget, bener-bener kayak pembangkit tenaga gizi. Sepadat apa sih nutrisinya? Gini deh, biar kebayang ya. Per gramnya, daun kelor itu punya vitamin C 7 kali lipat lebih banyak dari jeruk, kalsiumnya 4 kali lipat dari susu, dan zat besinya 3 kali lipat dari bayam. Angka-angka ini yang bikin dia jadi istimewa. Oke, nutrisinya banyak. Terus hubungannya sama imunitas apa dong? Nah, beberapa studi pada hewan nunjukin kalau daun kelor ini bisa berfungsi sebagai imunomodulator. Gampangnya, dia bisa bantu mengatur atau menyeimbangkan respon imun tubuh kita, yang potensinya bisa bikin sistem imun jadi lebih kuat dan efisien. Oke, kita udah lihat potensi manfaat yang menjanjikan banget dari kedua herbal ini. Tapi, bagian paling penting dari setiap investigasi ilmiah adalah melihat gambaran besarnya secara utuh, termasuk potensi resikonya. Jadi buktinya cukup jelas ya, baik meniran maupun daun kelor itu punya potensi sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan sumber nutrisi yang oke banget. Tapi, untuk dapat gambaran yang lengkap, kita juga harus lihat sisi lainnya. Nah, ini dia. Ini adalah kutipan langsung yang sangat krusial dari tinjauan ilmiah soal meniran yang tadi kita bahas. Poin ini jadi poros penting dalam diskusi kita. Potensinya memang ada, tapi keamanan dan dosis adalah dua hal yang sama sekali nggak bisa kita sepelekan. Jadi, kita dihadapkan pada dua sisi mata uang nih. Di satu sisi ada potensi dukungan buat imun dan nutrisi. Tapi di sisi lain, setidaknya untuk meniran, ada bukti resiko keracunan pada ginjal dan hati kalau dosisnya ketinggian. Ini jadi pengingat penting. Alami itu nggak otomatis berarti aman dipakai sebanyak-banyaknya. Dosis adalah kuncinya. Nah, setelah tahu manfaat dan resikonya, apa dong kesimpulan praktis yang bisa kita ambil? Gimana caranya kita bisa memanfaatkan herbal dengan cerdas dan tentunya aman? Ini dia 3 langkah cerdas yang bisa Anda terapkan. Pertama, pahami dulu bukti ilmiah di balik klaimnya.
Kedua, dan ini penting banget, selalu patuhi dosis yang dianjurkan. Makanya, memilih produk yang sudah terstandarisasi dan terdaftar di BPOM itu sangat disarankan, karena dosis dan keamanannya jadi lebih terukur. Ketiga, kalau Anda masih ragu atau punya kondisi medis tertentu, jangan pernah segan buat konsultasi sama dokter atau apoteker ya. Kombinasi herbal seperti meniran dan daun kelor yang kaya nutrisi ini nunjukin gimana tradisi kuno dan sains modern bisa ketemu di tengah jalan. Keduanya menawarkan potensi manfaat yang menarik, asalkan kita bijak dalam menggunakannya. Nah, pertanyaan terakhir buat Anda, setelah tahu sains di baliknya, gimana cara pandang Anda terhadap suplemen herbal sekarang? Terima kasih sudah menyimak.